kilang minyak itu berikut adalah blok diagramnya. Jadi spent sulfuric acid ini ya, itu didekomposisi lewat furnace ya, kemudian temperaturnya tinggi, kemudian didinginkan dan panasnya diambil lewat boiler, kemudian di scrubber ya, kemudian setelah bersih, kemudian udaranya itu dikeringkan supaya uap airnya sangat sedikit, kemudian dipanaskan kembali supaya masuk ke dalam konverter temperaturnya sekitar 400 sampai 600 derajat, karena katalis itu bekerja sangat baik ketika pada temperatur tersebut ya. Bagaimana penjelasannya tentang catalytic converter, operasinya seperti apa, nanti kita akan jelaskan pada video selanjutnya yang lebih detail membahas tentang masing-masing dari alat ini ya, seperti catalytic converter, seperti absorber ini. Lihat aja video selanjutnya dari serial ini, karena video tentang asam sulfat ini berseri-seri. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi ada spent acid ya, jadi limbah yang mengandung asam sulfat, mengandung organik, kemudian dibakar ya dengan bahan bakar, walaupun memang seringnya dengan H2S ya, dari waste gas juga, karena bahan bakar, kalau dengan bahan bakar seperti gas alam atau bahan bakar minyak itu akan sangat mahal. Kalau di kilang minyak itu dekat dengan sumber gas yang mengandung H2S, maka itu sebagai bahan bakar. Nah, itu ketika dibakar, limbah dari kilang minyak ini temperaturnya adalah sekitar 1000 derajat ya, sehingga rantai dari H2S tersebut pecah menghasilkan SO2 ya. Nah, kemudian temperatur dari gas buang boiler itu masih tinggi 330 derajat, kemudian masih mengandung debu, kemudian dibersihkan lewat scrubber ya. Nah, exhaust gas scrubber ini 70 derajat. Nah, karena masih tinggi, didinginkan lewat direct contact condensation ya. Ini juga tower packing, itu dikontak antara udara panas, kemudian di spray dengan air sehingga temperaturnya dingin 40 derajat. Partikel-partikel itu masih mengandung debu, ditangkap oleh wet electrostatic pressure, kemudian di spray ya, dibersihkan ke debu-debu yang nempel di dalam elektrod dari electrostatic precipitator ini. Kemudian di sini diinjeksi udaranya harus dihidrasi dulu, dikeringkan ya, supaya kandungan airnya sangat sedikit. Nah, nanti kita akan jelaskan ya kenapa kok lebih detail kandungan air yang masuk ke dalam konverter itu harus sedikit mungkin ya mengandung uap air. Nah, kemudian setelah itu dipanaskan lagi di preheater, kemudian masuk ke dalam konverter. Nah, ini jadi dikeringkan, kemudian di preheater supaya temperaturnya adalah sekitar 400 derajat, karena konverter itu katalisnya bekerja sangat baik pada temperatur itu. Nah, buat teman-teman, bayangan seperti apa furnace incinerator dari spent acid untuk kilang minyak ya, seperti ini di gambar ini. Nah, ini boilernya, waste heat boiler ya, keluar dari sini, dari furnace ini ya, di recovery lewat waste heat boiler. Panasnya dimanfaatkan untuk mengenerate steamnya untuk proses atau untuk turbin generator untuk listrik. Nah, ini venturi scrubber, jadi ada gas itu mengandung debu atau kotor ya, kemudian di spray dengan air, kemudian itu masuk. Nah, kemudian ini adalah gas yang sudah bersih, itu keluar dari venturi scrubber. Nah, kemudian dari venturi scrubber masih tinggi, temperaturnya sekitar 60-70 derajat, kemudian didinginkan dengan spray water. Ini adalah packing ya, ini ada packing, ini udara panasnya, kemudian ini udara dingin yang lebih bersih lagi. Nah, keluar dari sini masuk ke wet electrostatic precipitator. Ini adalah gambar contoh untuk wet electrostatic precipitator. Bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat ya. Nah, prinsip dari electrostatic ada dua elektrod, yaitu positif negatif, karena itu tegangan DC.
seperti apa kerjanya itu teman-teman silakan lihat. Seperti busi ya, itu kan ketika dijalankan busi itu memancarkan api corona ya, karena itu tegangan tinggi, karena di sini ada plat, ada wire elektrod ya. Kemudian ketika itu arus dialirkan, maka akan timbul corona. Corona itu mengikat butiran-butiran air yang mengandung debu-debu itu nempel di dalam plat ini, lembaran-lembaran plat ini ya. Sementara gasnya itu dialirkan, dan ketika ngumpul secara periodik dengan program waktu timernya dispray, sehingga debu-debu campur air itu menjadi sludge-nya kemudian ditreatment ya kepada proses treatment berikutnya. Jadi seperti ini, ada yang kotak, ada yang bulat ya. Ini untuk sebagai bayangan seperti apa wet electrostatic precipitator itu. Demikian penjelasan dari secara umum bagaimana proses membuat asam sulfat. Untuk lebih detailnya silakan ikuti video selanjutnya, tetap di channel ini, di Bengkel Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.